Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan. Adapun anggota kelompok 7 yaitu Aries Legita dengan NIM 2008358, Hani Nurlugit dengan NIM 2003440, Rofikoh dengan NIM 2008545, Tasya Safanisa Kurniawan dengan NIM 2003694. Saya Aries Legita dengan NIM 2008358 akan mempresentasikan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik merupakan hal paling penting dalam sebuah lembaga pendidikan, karena pendidiklah yang menjadi motor penggerak dan perubahan, bukan sebagai agent of change saja, tetapi juga sebagai orang yang mendidik, mengarahkan, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Seperti berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan tenaga kependidikan berada di dalam satuan tertentu apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, yang dapat dikategorikan sebagai tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan tertentu adalah pengawas sekolah, kepala tata usaha, administrasi, wakil kepala sekolah yang membidangi hal khusus, pustakawan, penjaga, dan anggota kebersihan sekolah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu tenaga struktural. Tenaga kependidikan struktural ini menempati jabatan-jabatan eksekutif umum, pimpinan, yang bertanggung jawab langsung maupun tidak langsung dalam satuan pendidikan. Yang kedua yaitu tenaga fungsional. Tenaga kependidikan ini menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Yang ketiga yaitu tenaga teknis. Tenaga kependidikan ini dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Selanjutnya yaitu tugas tenaga kependidikan. Pasal 3 ayat 1 USPN nomor 20 tahun 2003 menjelaskan tentang tenaga kependidikan adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Contohnya yaitu kepala sekolah bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik ke dalam maupun keluar, yakni dengan melaksanakan segala kebijaksanaan, peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu fungsi dan peranan tenaga kependidikan. Fungsi tenaga kependidikan secara umum yaitu 1. Menjamin kelangsungan sebuah sistem pendidikan, 2. Memantau jalannya sistem dan program yang ditargetkan dalam lembaga pendidikan, 3. Memfasilitasi para tenaga pendidik, peserta didik atau tenaga kependidikan satu dengan yang lain dalam menjalani suatu aktivitas pendidikan. Yang keempat yaitu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh orang yang terlibat dalam lingkungan pendidikan. Yang kedua yaitu peranan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan tertentu, yaitu 1. Membantu pelaksanaan dan penyelenggaraan di tiap-tiap satuan pendidikan,
Kedua, yaitu membantu merencanakan sistem, tujuan, dan desain pendidikan yang akan dijalankan. Tiga, membantu kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif. Yang keempat, yaitu membantu kepala sekolah, guru, dan peserta didik mencapai tujuannya masing-masing. Dan yang terakhir, yaitu membantu terciptanya hubungan dan komunikasi yang baik antara sekolah dengan masyarakat atau sekolah dengan pemerintah dinas terkait. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haninur Lugit dengan NIM 2003440 dari kelas 3B PG PAUD. Mengatur atau memanage tenaga pendidikan. Manajemen merupakan seni yang harus dimainkan oleh seorang pimpinan organisasi atau kepala sekolah secara piawai. Dan seorang manajer atau kepala sekolah harus mampu membaca potensi-potensi yang dimiliki setiap anggotanya untuk ditempatkan di posisi sesuai dengan keahliannya. Manajemen tenaga pendidikan mencakup perencanaan pegawai, promosi dan mutasi, pengadaan pegawai, pemberhentian, pembinaan, pengembangan pegawai, dan penghargaan. Pentingnya manajemen tenaga kependidikan. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian tanpa kehadiran orang lain. Maka lembaga pendidikan merupakan sekumpulan orang yang memiliki kegiatannya masing-masing tetapi mempunyai kesamaan dalam mencapai tujuan yang disepakatinya. Untuk mengelola sumber daya pendidikan yang terlihat di dalamnya dibutuhkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk mewujudkan hasil dan capaian tujuannya. Definisi, tujuan, dan tantangan tenaga kependidikan. Pengelolaan tenaga kependidikan berbeda dengan pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi bisnis atau perusahaan dan instansi pemerintah. Dalam dunia pendidikan, pengelolaan atas kerja ini berorientasi pada pembangunan pendidikan yang dimana bidang garapan dan keluarannya jelas berbeda dengan bidang garapan dan keluarnya perusahaan dan pemerintahan dan organisasi lainnya. Tujuan dari pengelolaan tenaga pendidikan itu agar mereka memiliki kemampuan motivasi kreativitas untuk mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan. Jenis-jenis tenaga kependidikan. Yang pertama, tenaga pengajar yang tugasnya mengajar. Yang kedua, tenaga pembimbing yang dikenal di sekolah sebagai penyuluh pendidikan atau lebih tepat disebut guru BP. Tenaga pelatih yang sebagian pihak ditempatkan sebagai teknisi seperti pelatih olahraga, kesenian, dan keterampilan. Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Bab 1 Pasal 7 Undang-Undang Sistem Pendidikan menyebutkan bahwa tenaga kependidikan itu adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan. Khusus yang disebut tenaga pendidik, Pasal 1 Ayat 8 menjelaskan bahwa pendidikan itu adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, atau melatih peserta didik. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rofiko dengan NIM 2008545 dari kelas B 3B PG PAUD. Saya di sini akan memaparkan presentasi mengenai dimensi kegiatan pengelolaan tenaga kependidikan. Dimensi kegiatan pengelolaan tenaga kependidikan. Untuk mencapai tujuan-tujuan pengelolaan tenaga kependidikan sekaligus berusaha menghadapi berbagai tantangan yang ada, dituntut diselenggarakannya berbagai kegiatan yang jelas sebagai kesatuan dan fungsi yang integral. Artinya, tujuan-tujuan itu pada dasarnya diimplementasikan melalui penyelenggaraan dimensi kegiatan yang sejalan dengan fungsi manajemen sumber daya manusia
yaitu yang pertama, perencanaan tenaga kependidikan. Yang kedua, perekrutan tenaga kependidikan. Yang ketiga, menetapkan calon yang dapat diterima. Yang keempat, perencanaan atau pengembangan tenaga kependidikan. Yang kelima, penilaian tenaga kependidikan. Yang keenam, kompensasi tenaga kependidikan. Yang ketujuh, pemberhentian tenaga kependidikan. Perencanaan tenaga kependidikan. Perencanaan tenaga kependidikan merupakan suatu proses yang sistematis dan rasional untuk memberikan jaminan bahwa penetapan jumlah dan kualitas tenaga pendidikan dalam berbagai formasi dan dalam jangka waktu tertentu benar-benar representatif dapat menuntaskan tugas-tugas organisasi pendidik. Perekrutan tenaga pendidik. Perekrutan tenaga pendidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh tenaga kependidikan untuk mengisi jabatan yang kosong. Adapun cara-caranya, yang pertama, menyebarkan pengumuman tentang kebutuhan tenaga kependidikan. Yang kedua, membuka pendaftaran bagi pelamar sesuai dengan persyaratan. Yang ketiga, melaksanakan pengujian berdasarkan standar seleksi. Menetapkan calon yang dapat diterima. Penetapan atas calon-calon yang diterima ini dapat diputuskan oleh atasan langsung atau oleh bagian personalia atau kepegawaian. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggara seleksi. Artinya, tenaga-tenaga yang paling baik menurut standar seleksi yang akan ditetapkan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Tasya Safanisa Kurniawan dengan NIM 2003694 akan membahas mengenai perencanaan pengembangan tenaga kependidikan. Pengembangan tenaga pendidik ialah suatu peningkatan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen, organisasi, dan jenjang sekolah atau pendidikan. Nah, adapun prinsip penyelenggaraan tenaga kependidikan, yang pertama, pembinaan tenaga kependidikan patut dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan. Yang kedua, pembinaan tenaga kependidikan berorientasi berdasarkan kebutuhan tingkah laku. Yang ketiga, pembinaan tenaga kependidikan dilaksanakan untuk mendorong meningkatnya kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan. Yang keempat, pembinaan tenaga kependidikan dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan. Yang kelima, pembinaan tenaga kependidikan sebenarnya dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan. Selanjutnya, penilaian tenaga kependidikan. Penilaian tenaga kependidikan perlu dilakukan untuk menilai performa kependidikan itu sendiri. Agar adanya peningkatan atau pengembangan, penilaian patutlah diselenggarakan dengan cara-cara kooperatif, komprehensif, kontinu, dan objektif. Selanjutnya ada kompensasi tenaga kependidikan. Yang pertama, kompensasi langsung. Seperti apa sih kompensasi langsung? Seperti upah, bonus, komisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kompensasi tidak langsung. Nah, contohnya itu seperti fasilitas kesehatan, fasilitas rekreasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemberhentian tenaga kependidikan. Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat seseorang tidak bekerja lagi, atau bisa disebut sebagai PHK. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.